Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk mata kuliah pemasaran jasa. Pada pertemuan ini kita melanjutkan pertemuan bahasan kaitannya dengan perilaku konsumen jasa. Materi hari ini ada beberapa yang perlu saya tekankan, yaitu melanjutkan materi kemarin, yaitu apa sih yang dimaksud dengan perilaku konsumen jasa. Domain perilaku konsumen jasa itu apa saja. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kerangka perilaku dari customer jasa itu sendiri atau service customer. Kemudian apa yang dimaksud dengan customer convenience, serta segmentasi, targeting, dan positioning dari produk jasa. Oke, definisi maupun domain dari perilaku customer ini bisa dibedakan dalam 4 tipe dalam berkonsumsi produk jasa. Yang pertama yaitu konsep pemasangan diri atau konsep attachment, di mana produk jasa di sini membantu pembentukan identitas diri seseorang. Misalnya kalau kita ingin pergi keluar, tidak menggunakan parfum, maka kita kurang pede. Nah, di sini pembelian parfum diharapkan menjadi identitas diri kita. Parfum misalkan dengan aroma tertentu. Kemudian yang kedua, konsumsi berdasarkan pemasangan rindu atau nostalgia attachment, yaitu produk yang bisa menghubungkan konsumen dengan kenangan masa lalunya. Misalkan kaitannya dengan album-album foto, kemudian musik, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, produk yang saling ketergantungan, interdependence, di mana produk tersebut menjadi bagian rutinitas sehari-hari dari kita, pengguna atau customer akhir. Contohnya setiap hari kita mandi, kita gosok gigi menggunakan sabun maupun pasta gigi. Dan yang keempat adalah love atau cinta, di mana produk bisa membangkitkan ikatan emosional tertentu seperti kehangatan, kegairahan, emosi, dan lain-lain. Contohnya misalkan ada manajemen outbound atau kita mengikuti acara house hire, ini misalnya acara keluarga hangout bareng dari beberapa keluarga tanpa ada kompetisi di sini. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan ikatan kasih sayang di antara anggota keluarga. Sementara dalam pembelian di sini, customer atau perilaku pembelian di sini ada yang bisa dikatakan merupakan tindakan yang negatif. Dibedakan misalkan addictive consumption, yaitu kita kecanduan mengkonsumsi produk tersebut. Misalkan kita kecanduan menggunakan gadgets, chatting, video, menggunakan internet, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah impulse consumption, yaitu konsumen cenderung secara permanen terdorong untuk selalu berbelanja, membeli produk-produk yang mungkin tidak menjadi suatu kebutuhan, tiba-tiba secara impuls atau secara tiba-tiba kita membelinya, walaupun misalkan tanpa didukung finansial bisa juga kita berhutang. Kemudian konsumsi customer di sini yaitu orang yang dimanfaatkan atau dimanipulasi, entah itu sukarela atau tidak, untuk kepentingan komersial. Contohnya adalah usaha-usaha jasa yang kaitannya negatif, contohnya prostitusi.
dan aktivitas-aktivitas ilegal, menjual produk-produk atau jasa-jasa ilegal yang melanggar hukum. Kemudian definisi dari perilaku customer itu sendiri apa? Ada beberapa macam definisi. Yang pertama, salah satunya, ini ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya tampilkan 2 aja. Menurut Stephen Canuck tahun 2000, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan produk, jasa, atau gagasan ini. Atau menurut Schiff and Mittal tahun 2004, adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh pelanggan rumah tangga, customer akhir, maupun pelanggan bisnis yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, atau menggunakan produk jasa tertentu. Nah, customer bisa dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu customer akhir dalam rumah tangga maupun customer untuk usaha bisnis ini ya. Pembelian yang akan melalui tahapan pemrosesan lebih lanjut kemudian diperjualbelikan. Arahnya yaitu profit oriented maupun social. Sementara peranan customer bisa dibedakan user, payer maupun buyer. Ini bisa satu orang atau berbeda orang. User adalah pemakai produk akhir tersebut dari produk, jasa, service. Sementara payer adalah yang membiayai atau mendanai. Yang membayar ya. Buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam mengadakan produk dari pasar tersebut. Nah, contohnya misalkan sering pada musim haji ini, baik yang melakukan ibadah haji itu sendiri ataupun yang membiayai, payer, ataukah orang yang membayar produk misalkan ibadah haji, itu bisa beda-beda ini. Itu banyak sekali terjadi. Tapi bisa juga dilakukan satu orang. Kalau dia yang membayar, yang mendanai, yang membeli produk tersebut atau menggunakan produk jasa tersebut. Nah, kemudian yang kedua saya ingin bahas kaitannya dengan kerangka analisis dari sebelum ke kerangka analisis dari konsumen jasa ini, customer biasanya dalam melakukan konsumsinya akan dilindungi oleh undang-undang. Di sini Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini adalah undang-undang yang melindungi hak maupun kewajiban dari konsumen. Sementara kerangka analisis perilaku konsumen jasa ini bisa diklasifikasikan dalam 3 proses keputusan, yaitu pembelian, di sini identifikasi kebutuhan, mencari informasi, kemudian baik konsumen tersebut sebelum maupun saat pembelian dan penggunaan jasa tersebut. Kemudian konsumsi artinya proses keputusan konsumen dalam membeli atau menggunakan produk. Serta evaluasi purna jual adalah tahap pembuatan keputusan sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah membuat keputusan yang tepat dalam membeli produk jasa tersebut. Karena kita sadari perbedaan produk barang atau jasa. Jasa itu baik produksi maupun konsumsi dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan produk barang. Ini ya. Kemudian ada beberapa faktor
di sini dibedakan 6 faktor motivasi yang berkaitan berbelanja hedonis. Hedonis gaya hidup, wow itu ya. Misalnya adventure shopping, yaitu berbelanja untuk menstimulasi petualangan dan merasa bahwa kita itu berada di tempat atau dunia yang lain. Contohnya, kita berbelanja di mall itu merupakan, atau saat berbelanja kita itu menjadi lebih semangat, lebih bergairah. Social shopping adalah berbelanja yang arahnya itu untuk kegiatan sosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Gratifical shopping adalah berbelanja karena pada saat perasaan sedang tidak enak, saya pergi belanja untuk mengubah suasana hati menjadi lebih nyaman. Atau misalkan untuk menghilangkan kebosanan, stres dari kerja, beban kerja yang tinggi, ini kita ingin hilangkan dengan berbelanja. Ide shopping adalah berbelanja dalam rangka mengikuti tren atau fashion. Di sini berbelanja untuk mengikuti tren mode yang paling baru. Sementara kalau role shopping adalah kesenangan yang didapat lewat berbelanja untuk orang lain. Saya suka berbelanja untuk orang lain karena jika mereka senang, saya merasa senang. Saya menikmati berbelanja untuk teman dan keluarga saya. Role shopping. Sementara value dari shopping adalah berbelanja untuk mendapatkan diskon atau harga khusus. Misalkan saat ada diskon besar-besaran, kita tertarik untuk berbelanja. Nah, 6 motivasi berbelanja ini bisa dikatakan adalah orang yang hedonis atau gaya hidup itu suka, apa istilahnya ya, saya gaya hidup lebih kota, suka membeli barang-barang mewah dan lain sebagainya, walaupun barang tersebut misalkan sudah ada banyak di rumah ini ya. Sementara ini pencarian informasi. Nah, identifikasi masalah atau kebutuhan pelanggan biasanya mempertimbangkan merek, produk, atau pemasok yang diorganisir ke dalam beberapa tahapan ini. Yang pertama adalah seseorang akan membeli produk kalau mereka kenal merek tersebut, ini awareness set atau familiar ya. Kemudian merek-merek yang mudah diingat, misalkan dalam membeli produk jasa, terdiri atas merek atau pemasok dalam sebuah kategori produk atau jasa yang diingat pelanggan sewaktu membuat keputusan pembelian. Misalkan saat kita membeli online, maka jasa penghantaran yang kita pakai itu entah misalkan pos, entah JNE, atau yang lainnya. Kemudian merek-merek yang dipertimbangkan untuk dibeli. Consideration set terdiri atas merek atau pemasok di dalam advocate set yang akan dipertimbangkan pelanggan untuk dibeli setelah merek atau pemasok yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan, maka akan dieliminasi. Jadi kita misalkan hanya membeli produk dari pemasok yang resmi atau merek-merek yang memang sudah terkenal. Ini. Nah, sementara kalau berkaitan dengan analisa STP, segmentasi
targeting dan positioning ini, kita perlu memahami dahulu tentang apa sih customer convenience itu. Customer convenience adalah persepsi customer terhadap waktu dan usaha berkaitan dengan pembelian atau penggunaan suatu jasa. Nah, di sini ada 5 jenis jasa convenient. Yang pertama adalah decision convenient atau keputusan convenient. Di sini persepsi konsumen terhadap biaya, waktu, usaha untuk membuat keputusan pembelian atau pemakaian jasa. Keputusan seperti ini meliputi apakah akan melakukan sendiri untuk membeli atau membeli sendiri atau membeli jasa. Gitu ya, menggunakan melakukan sendiri atau menyewa jasa itu ya. Kemudian access convenient adalah persepsi customer terhadap biaya, waktu, usaha untuk menginisiasi penyampaian jasa. Misalkan penggunaan fasilitas via telepon ataukah kita ketemu langsung. Ini. Transaction convenient adalah persepsi pelanggan terhadap biaya, waktu, usaha untuk mengadakan sebuah transaksi proses pembelian. Manfaat benefit convenient adalah persepsi pelanggan terhadap biaya, waktu, usaha untuk mengalami manfaat apa dari jasa yang kita beli. Sementara post itu akhir ya, setelah pembelian ya. Post benefit convenient adalah persepsi pelanggan terhadap biaya, waktu, usaha sewaktu mengontrak kembali penyedia jasa setelah tahap manfaat jasa. Contohnya kita melakukan kebutuhan konsumen untuk mereparasi, pemeliharaan atau menukarkan produk baru dari produk yang sudah ada ini ya. Membeli atau kita reparasi produk-produk yang sudah ada, yang umur produknya sudah habis. Nah, kemudian saya masuk ke STP. Apa itu? Segmentasi, targeting, dan positioning. Kita paham segmentasi adalah proses pengelompokan pasar yang heterogen menjadi segmen-segmen yang sifatnya homogen. Nah, homogenitas itu bisa dibedakan berdasarkan misalkan segmen pasar berdasarkan identifikasi karakteristik segmen, identifikasi homogenitas, manfaat, maupun kriteria strategis dari produk. Nah, ini pengelompokan dari pasar yang sifatnya heterogen menjadi homogen. Didasarkan apa? Demografi, yaitu usia, penghasilan, kemudian gender, itu yang dimaksud dengan demografi. Pasar sasaran anak-anak, selera anak-anak itu berbeda dengan remaja dan berbeda dengan orang tua. Ini contoh demografi. Psikografi, gaya hidup, karakteristik orang kota dengan orang desa itu berbeda. Karakteristik atau gaya hidup orang pantai dengan orang daerah pegunungan itu juga berbeda perilakunya. Gaya hidup mereka. Sementara berdasarkan perilaku ini bisa dilihat situasi pemakaian, rutinitas pemakaian dari produk-produk komplementer atau yang melengkapi. Sementara dalam pengambilan keputusan di sini apakah pilihan individu atau pilihan kelompok seperti keluarga,
pemilihan yang melibatkan tinggi atau rendah sikap pengetahuan tentang kelas produk. Pola media adalah tingkat pemakaian. Tipe media yang digunakan, misalkan tingkat pemakaian tipe media digunakan frekuensi pemakaian atau tingkat sering atau jarangnya menggunakan produk tersebut. Ini ya. Ini geografis, wilayah bisa dibedakan negara, kota, desa. Demografi bisa berdasarkan usia, gender, penghasilan atau kelas sosial seperti budaya, seperti agama, kelas sosial dalam masyarakat itu sendiri dan lain-lain ya. Sementara kalau segmentasi dari yang homogen dikelompokkan menjadi heterogen berdasarkan segmen-segmen tertentu tadi. Tahapan setelah kita mengetahui segmen pasar sasaran kita seperti apa, yaitu kita tahap melangkah berikutnya targeting. Evaluasi terhadap daya tarik pasar bisa dilakukan dengan menggunakan 9 kriteria pengelompokan. Nah, 9 kriteria yang dikelompokkan ini menjadi 3 faktor utama. Ukuran dan potensi, karakteristik struktur segmen, faktor ketiga adalah produk dan pasar. Ini kriteria tadi. Dari 9 menjadi 3 tadi ya. Kemudian yang ketiga setelah segmentasi, targeting, positioning. Positioning merupakan cara produk, merek, atau organisasi perusahaan yang dipersepsikan secara relatif dibanding dengan para pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Nah, langkah utama untuk menuju positioning ini yaitu memilih konsep positioning itu sendiri seperti apa. Bagaimana dalam rangka memposisikan suatu produk atau organisasi, pemasaran menentukan apa yang penting bagi target pasar sasaran tersebut. Merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengomunikasikan posisi yang diharapkan. Misalkan di sini sebuah posisi dikomunikasikan melalui nama, merek, slogan, warna, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria dasar positioning adalah important, penting tidaknya dari produk tersebut bagi konsumen sasaran. Distinktif yaitu variabel didiferensiasi disampaikan dengan cara unik yang khas. Mungkin bisa berbeda. Contohnya ini, produk kopiku itu bukan permen arahnya, tapi kopi dalam bentuk permen atau mie gelas misalkan. Ini kan penyampaian produk yang berbeda. Superior ini adalah cara-cara lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Preventif ini variabel diferensi yang tidak dapat ditiru dengan mudah oleh pesaing. Affordable, pembeli bersedia dan mampu membayar diferensiasi yang diberikan perusahaan. Nah, sekarang profitable ya, ini perusahaan bisa mendapat keuntungan dari upaya mengintroduksi diferensiasi yang dimaksud. Harapannya produk tersebut mendapatkan positioning yang kuat. Ini. Kalau kita misalkan ngantuk, cara instan, kita cari permen kopiku. Di sini arahnya bukan ke permennya, tapi kopi yang dikemas dalam bentuk permen, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu.
Nah, dan thank you. Oke, untuk tugas nanti kita lihat di sub tugas yang diberikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.